berarti gue tua dong. Gitu ya? Ya emang gue tua sih. Jadi buat kita semua yang di PTPN, kita patut bersyukur bahwa kita masih punya kerja. Ibaratnya situasi yang saat ini lagi mendung, itu cerah, kita bisa menuai hasilnya. Ya ini cita-cita yang luhur. Benar. Karena memang BUMN itu sejatinya tidak hanya berbasis target komersial, tapi jadi agent of development. Nah, ya kalau bahasa canggihnya kayak gitu. Yes, siap. Halo Sobat Nusantara Planters. Hari ini kita sedang ada di kota Semarang, tepatnya di PTPN 9. Dan serunya lagi, hari ini kita mendapat kesempatan yang oke banget. Kita akan ngobrol, bincang-bincang dengan Direktur SDM Holding Perkebunan Nusantara, Bapak Wing Antariksa. Selamat pagi Pak Wing, apa kabar Pak? Oke, Makasih banyak Pak atas kesempatannya. sama-sama. Izin Pak, kita culik Bapak untuk naik hardtop. Keren nih kayaknya nih. Tahun berapa nih laptopnya? 82 Pak. Ini asetnya PTPN ya. Benar. Ya, mantap. Oke, Sobat Nusantara Planters, langsung aja kita cobain mobilnya. Mari Pak. Apa kabar Pak Wing? Alhamdulillah. Selamat datang Pak di kota Semarang, di PTPN 9. Kita ngobrol santai ya Pak, sambil kita ngendarain mobil keren ini ya Pak. Iya. Ini mobil nih vintage nih, antik. Iya bener Pak. Hardtop tahun 82 Pak. 82 ya. Siap. Pertama nih Pak, gimana nih pagi-pagi rasanya kita culik jalan-jalan ngendarain Jeep tua? Gimana nih Pak perasaannya Pak? Anak muda nyulik Jeep tua. Berarti gue tua dong. Gitu ya? Ya emang gue tua sih. Tapi mobil, gue inget zaman gue SD kelas 1, mobil bokap gue kayak gini nih. Woi, jadi nostalgia ya Pak? Iya, nostalgia. Baik, keren banget Sobat Nusantara Planters. Ternyata PTPN masih punya mobil ini ya. Luar biasa. Itu salah satu kekayaan dari perusahaan kita Pak. Aset nih. Aset bener banget. Kayaknya sih banyak. Nggak tahu masih ada nggak di PTPN lain. Dengar sih banyak yang udah hilang ya. Di masa COVID seperti ini, kita kan tahu nih, kita baca media banyak banget perusahaan-perusahaan yang terpaksa melakukan PHK akibat terganggunya operasional bisnisnya sebab dari pandemi COVID. Tapi yang teman-teman pada kepo nih Pak, kenapa pada masa krisis seperti ini PTPN perusahaan kita malah melakukan open recruitment dan jumlahnya nggak kecil, cukup banyak. Kira-kira Pak, apa sih Pak pertimbangan dari manajemen sehingga memutuskan untuk melakukan open recruitment di masa seperti ini? Pertama, kita bersyukur dulu ya. Karena di kondisi pandemi gini, data terakhir kan 30,5 juta penambahan angka pengangguran. Dan kita masih bisa bekerja. Kita dapat nafkah, kita masih bisa dapat bulanan. Insya Allah dapur dan kesehatan kita masih tercover. Jadi buat kita semua yang di PTPN, kita patut bersyukur bahwa kita masih punya kerja. Baik. Terus kalau pertanyaan, perusahaan yang lain banyak yang bahkan PHK, motong gaji segala macam. Opsi-opsi itu memang selalu ada. Tapi bagi manajemen di PTPN, kita memikirkan jangka panjang. Jadi pada saat ibaratnya badai gitu ya, ibaratnya cuaca lagi buruk, itu bukan berarti kita mesti berhenti dan membatalkan semua rencana. Justru pada saat seperti ini saatnya kita menanam. Jadi ketika pandemi atau ibaratnya situasi yang saat ini lagi mendung, itu cerah, kita bisa menuai hasilnya. Artinya kita invest dengan ambil orang-orang terbaik yang masih muda. Kan kalau misalnya
Mas Dedi lihat jumlah pelamarnya itu kan ratusan ribu tuh. Benar banget Pak. Yang kita ambil tuh 344. Seleksinya ketat banget ya Pak. Iya, rasionya satu orang itu compete dengan 333 orang. Nah, kita ambil, kita harapkan mereka lah yang membawa perubahan untuk PTPN ke depan. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba injak rem, kemudian kita putus sama sekali nggak ada rekrutmen, karena kita butuh selalu injeksi darah segar. Karena darah segar ini yang bisa jadi di kemudian hari kita harapkan bisa nolong kondisi perusahaan. Jadi tidak selamanya kalau kondisi itu kita mesti stop nggak ngapa-ngapain. Memang kalau memang sangat parah mungkin kita harus ngambil keputusan lain, tapi beberapa pengalaman dan survei melihat bahwa situasi kalau seperti ini peluang. Dan kebetulan di PTPN itu jumlah tingkat yang pensiun itu numbersnya double dari negara rekrut. Jadi rekrutmen kita ini bukan untuk menambah, tapi sebenarnya untuk replacement dengan pembatasan jumlah. Itu Baik. juga strategi kita. Oke, berarti keputusan melakukan open recruitment ini merupakan satu bagian strategi dari manajemen untuk sustainability dari corporate kita. Nah, ya, kalau bahasa canggihnya kayak gitu. Yes, siap. Baik Pak. Nah sekarang ini kan Pak banyak banget ya kita dengar orang-orang bicarain soal talent gitu. Nah kalau menurut Pak Wing sendiri apa sih Pak kriteria dan definisi dari talent itu? Definisi dari talent. Jadi yang disebut sebagai talent itu kan istilah dari dunia entertainment. Kalau kita ngomong ke history, bahkan sampai ada sesi America Got Talent, Benar. Indonesian Idol. Ya. Memang istilah talent itu adalah mencari bakat. Nah orang-orang yang berbakat itu kalau di industri perfilman di masa lalu sampai sekarang itu dianggap bisa menaikkan rating. Nah kalau kita bawa ke konteks korporasi, yang namanya talent adalah mereka yang bisa memberikan kontribusi, mereka yang bisa berkarya, mereka yang bisa inovasi, mereka yang bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar job desk, sehingga membawa dampak tidak hanya kinerja dirinya, tapi juga meningkatkan kinerja atau performa perusahaan. Nah orang-orang seperti ini yang jumlahnya nggak banyak, ini yang kita sebut sebagai mereka pekerja yang bertalenta. Dan fokus energi dan perhatian kita itu harus lebih banyak kepada pekerja bertalenta. Kenapa? Karena pekerja bertalenta itu pertama mereka rebel, memang nggak gampang diatur karena mereka punya banyak gagasan gitu. Dan di sakunya itu banyak pilihan. Kalau misalnya PTPN atau organisasi tidak memfokuskan perhatian kepada mereka, mereka bisa aja pergi ke tempat lain. Jika kita mungkin dulu pernah mendengar istilah talent war, artinya perusahaan berlomba-lomba untuk mengambil atau membajak talent khususnya di dunia perbankan. Nah, kenapa manajemen dan PTPN menaruh perhatian penting pada talent? Karena mereka adalah komponen utama yang berkontribusi bisa untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Oke. Pak Erick Thohir di bulan Juli kemarin besar-besaran nih Pak melakukan transformasi di Kementerian BUMN. Nah, salah satu bentuk strateginya itu adalah bagaimana caranya agar BUMN ini menjadi pabrik talenta. Nah, bagaimana strategi dari Direktorat SDM khususnya untuk mewujudkan keinginan dari kementerian terkait hal tersebut, Pak? Ya, ini cita-cita yang luhur. Benar. Karena memang BUMN itu sejatinya tidak hanya berbasis target komersial, tapi jadi agent of development. Jadi kalau boleh saya jabarkan sedikit apa yang dimaksud Pak Erick adalah kita ingin BUMN itu menjadi kawah candra di muka. Dan kemudian organisasi-organisasi di Indonesia, apakah itu institusi pemerintahan, itu bisa mengambil talentnya itu dari BUMN. Karena BUMN itu udah bangun sistem. Jadi di BUMN itu sudah ada yang namanya dulu 2 tahun yang lalu, kebetulan saya terlibat develop yang namanya ITMS, Integrated Talent Management System. Nah, memang saat itu hanya untuk BOD dan BOD minus 1, tapi kedepannya Pak Erick akan turunkan. Tunggu tanggal mainnya, kita akan ada program CEO muda buat teman-teman yang milenial dan yang muda. Siap.
Karena memang didorong untuk yang muda itu mendapatkan kesempatan untuk berexperience dan menjadi pimpinan pucuk lebih awal. Ada proses akselerasi. Karena kita yakin bahwa yang namanya talent atau pimpinan itu bukan berdasarkan ukuran kancing atau berapa lama dia bekerja atau seberapa tua dia, tapi memang apakah dia bisa memimpin perusahaan. Dan faktanya banyak beberapa BUMN yang dipimpin oleh anak muda dan sampai sekarang sudah sukses. Oke. Nah, jadi buat teman-teman mungkin pasti akan bertanya gimana caranya saya jadi talent pool gitu. Yes. Oke, nggak usah khawatir. Sistemnya kita sedang bangun dan kita akan selalu monitor. Fokus yang pertama adalah tuntaskan apa yang menjadi pekerjaan. Kemudian jangan jadikan job desk itu primbon. Jadi kalau nggak ada di job desk saya nggak akan saya kerjain. No way. Kalau misalnya kita cuma kerja berdasarkan job desk, nggak akan jadi talent deh. Coba Catat, kreatif. catat Tentara Planters. Catat itu. Cari ide, gagasan lain, kolaborasi. Perhatikan skill apa sih yang dibutuhkan di masa depan. Banyak diskusi, banyak kolaborasi. Jangan cuma nongkrong kopi, cari nongkrong kopi yang bermanfaat. Sepedaan bagus buat olahraga sambil istirahat. Coba cari topik-topik yang menarik untuk diskusikan, yang bisa kontribusi bukan cuma buat PTPN tapi buat perubahan lebih baik. Insya Allah sih saya yakin BUMN ke depan memang akan menjadi public talenta buat Indonesia. Good news buat teman-teman Tentara Planters yang ingin ngerasain gimana ya Pak menjadi seorang CEO tapi di usia yang milenial. Yes. Catat, tunggu tanggal mainnya gitu ya Pak. Ya. CEO muda BUMN. Bukan hanya di Kementerian BUMN yang sedang melakukan proses transformasi, tetapi juga di PTPN kita sendiri. Iya. Nah, menurut Pak Wing, tipe karyawan yang seperti apa sih yang paling dibutuhin dan yang paling nggak dibutuhin di perusahaan untuk menggerakkan transformasi ini? Tentunya yang paling dibutuhin adalah manusia yang paling bermanfaat bagi perusahaan. Itu udah ada hadisnya, itu sunatullah kalau misalnya di Islam. Jadi kalau Anda jadi orang yang paling bermanfaat, ada kontribusi, Anda dibutuhkan. Kontribusi itu kelihatan dari mana? Kelihatan dari involvement, ada inisiatif, Anda proaktif, itu nunjukin bahwa Anda bisa kontribusi. Dan energi antara orang yang kreatif, kontribusi itu kelihatan sama energi orang yang hanya mau kerja, ya ini aja deh kerjaan gue. Yang kayak gitu ya mohon maaf, ya mungkin jalur karir Anda tidak akan sama dengan orang-orang yang punya energi lebih, yang jadi jiwa, kalau bahasa Pak Dirut adalah fighters, jiwa pejuang, gigih, persistence, endurance, resilience. Nanti kita bisa jabarin apa artinya. Itulah modal-modal untuk menjadi talent, jadi pemimpin PTPN dan juga di BUMN. Oke. Kalau tadi itu yang dibutuhin Pak. Nah kalau yang nggak dibutuhin Pak? Yang nggak dibutuhin sebaliknya, tentunya yang tidak membawa manfaat. Yang tidak membawa manfaat itu apa? Yang ke kantor itu hari-hari membawa energi negatif. Saya nyebutnya virus. Dan mereka adalah energi vampire. Serem ya? Serem banget Apa Pak. itu energi vampire? Karena virus dan energi vampire ini itu menular. Jadi energi negatif itu kan nular. Sama halnya dengan energi positif. Ini kalau pagi-pagi Mas Dedi kan udah bawa energi positif, ada diskusi yang positif. Sebaliknya orang yang bawa energi negatif menular, itu bahaya buat usaha. Nah, orang-orang seperti ini yang perlu menjadi perhatian bagi para leaders untuk bagaimana caranya dibina dan diketahui kenapa sih dia bawa energi negatif. Dan energi negatif ini kan ibarat apel busuk di kulkas. Apel busuk di kulkas, dia bisa membuat buah-buah yang lain juga busuk. Nah, kita nggak mau energi vampire ini menjadi virus di perusahaan, dan ini yang perlu kita bereskan. Alhamdulillah Pak, kita udah nyampe nih di cafe terkece di Surabaya yang juga merupakan milik dari PTPN 9 Pak. Luar biasa ya gitu. Luar biasa, namanya Cafe Banaran Skyview. Nah teman-teman yang nonton video ini kalau ke Semarang jangan lupa untuk mampir di cafe ini ya Pak. Wajib. Baik Pak, untuk closing statement sebelum kita ngicip makanan di cafe kece ini, ada satu pertanyaan lagi Pak, atau tepatnya sih closing statement gitu. Wejangan dari Pak Wing Antariksa untuk teman-teman milenial PTPN Group. Berikut juga untuk teman-teman yang baru aja nih Pak join dengan kita, kalian-kalian baru yang baru bergabung dengan PTPN Group. Silakan Pak. Oke, ini
Yang pertama adalah yang berlaku untuk semua ya. Jadi bukan cuma teman-teman milenial ataupun generasi Z yang baru bergabung. Bagaimana bisa kita sukses tidak hanya di PTPN tapi juga dimanapun kita dapatkan tugas. Saya nyebutnya 1I3C, single I3C. I-nya adalah integritas. Apapun jabatan kita, dimanapun kita bertugas, yang penting itu adalah integritas. Integritas itu tiket masuk kita masuk ke lapangan bola kalau kita mau main game. Kalau nggak punya tiket kita nggak bisa masuk. Sama juga dengan dunia kerja, kalau kita nggak punya integritas maka semuanya itu sia-sia. Nah, ini 3C berikutnya ini penting nih buat khususnya milenial. Yang pertama, Anda mesti punya confidence. Anda confidence dengan kekuatan Anda. Apa sih yang jadi strength-nya Anda? Nah, supaya Anda confidence, Anda coba cari, Anda mulai kenali diri Anda sendiri. Kadang-kadang orang susah nih, karena nggak confidence, dia nggak tahu saya jagonya di mana, jadinya diam aja, ketinggalan Anda. Setelah confidence, kemudian yang kedua adalah mesti competence. Anda tahu Anda jagonya di mana, tingkatkan. Anda kelebihan di mana. Kalau Anda tahu Anda kurangnya di mana, pekerjaan Anda menuntut sesuatu yang Anda kurang, Anda tingkatkan kompetensi Anda. Nah, itu C yang kedua. Terus yang C yang ketiga adalah communication. At the end of the day, kalau misalnya Anda sukses, tapi Anda nggak bisa rangkum cerita sukses Anda, atau katakanlah Anda punya gagasan, tapi Anda nggak bisa menyampaikan gagasan Anda dalam bentuk komunikasi yang cukup artikulatif dan meyakinkan, bagaimana orang akan dengar Anda. Jadi kalau Anda mau sukses, sekali lagi tiketnya integritas, confidence, competence, communication. Baik, luar biasa sekali. Pak Wing Antariksa, terima kasih banyak sekali atas insight-insightnya. Sama-sama. Bagi yang nonton, saya yakin ini akan menjadi bekal kita ya, sama-sama menjadi insight bareng-bareng untuk bagaimana menjadi pribadi, menjadi karyawan yang lebih baik. Amin. Dan sukses di kedepannya. Iya. Seperti itu ya Pak? Iya, dimanapun kita bertugas. Baik, terima kasih banyak Pak Wing kesempatannya. Sama-sama, Mas Emi. Dan kita udah nggak sabar nih ya, untuk nyicipin kita makanan ya di Cafe Banana Skyview. Yes. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita cobain. Oke. Close Planters, sampai jumpa di episode berikutnya.